فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah sholat zuhur, wabil khusus Ketua Pelaksana Masjid Ukhuwah Islamiyah Kampus UI Depok, Bapak Kiai Haji Dr. Nur Wahidin, mata'anallahu bituli hayati. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat fardu secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita di tempat ini Allah Ta'ala jadikan sebagai sababan min asbabi dukhulil jannah, sebagai salah satu sebab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan edaran yang telah disampaikan bahwa topik pada siang hari ini yang saya bawakan adalah tentang bahagia dengan ilmu. Bahagia ini menjadi tujuan kita semua, bahwa orang hidup di dunia itu ingin mendapatkan kebahagiaan dan juga ingin mati dalam keadaan bahagia. Ada 3 ulama yang membahas tentang kebahagiaan secara spesifik. Yang pertama adalah Al-Farabi. Al-Farabi ini menulis satu kitab yang diberi judul Tahsilus Sa'adah, bagaimana menggapai kebahagiaan. Dan karya Al-Farabi ini banyak dikaji di barat, karena posisi Al-Farabi ini sebagai Al-Muallimus Sani, sebagai guru yang kedua di dalam filsafat. Beliau yang menerjemahkan karya-karya pemikiran Plato dan Aristoteles, kemudian disimbiosiskan dengan ajaran Islam karena Al-Farabi ini seorang Muslim. Kemudian ulama yang kedua adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini memang madhabnya berbeda. Beliau menganut madhab Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam. Tetapi pandangan-pandangan Ibnu Sina tentang kebahagiaan dan juga tentang bagaimana kita mengoptimalisasi kemampuan nalar ini menarik untuk dipelajari. Dan yang ketiga adalah Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau menulis satu buku yang diberi judul Kimya'us Sa'adah. Dari judulnya saja kita bisa menangkap dan bisa menebak Imam Ghazali ini menguasai ilmu kimia, karena beliau menulis satu buku yang diberi judul Kimia Kebahagiaan. Meskipun lebih populer berbicara tentang spiritualitas, tetapi Imam Al-Ghazali ini sesungguhnya merupakan seorang ulama mutafannin, ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. Tidak saja ilmu agama, tetapi juga ilmu filsafat dan ilmu sains. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kita belajar bagi mahasiswa kuliah di UI, itu ujungnya ingin menjadi orang yang bahagia sebenarnya. Adapun gelar sarjana itu hanyalah alat kita untuk bisa mencapai kebahagiaan. Nah, penting untuk kita pahami bagaimana mencapai kebahagiaan itu. Ada yang mengatakan, Pak, itu ada orang di luar sana, dia tidak sekolah, tidak kuliah, tapi dia bisa bahagia. Lalu kemudian ditanya indikator kebahagiaannya apa? Ya, dia setiap hari bahkan dia bisa datang ke Margo City, dia makan-makan di Margo City. Nah, itu namanya belum bahagia. Karena bahagia itu ada levelnya. Level terendah dari bahagia itu namanya pleasure atau kesenangan. Jadi orang yang selalu senang-senang setiap malam itu belum tentu dia bahagia. Kalau kita memperhatikan orang yang berprofesi sebagai disc jockey atau DJ, itu dia bahagia tiap malam, senang-senang itu. Dia joget tiap malam. Mulai kerjanya itu jam 10 malam itu mulai kerja sampai jam 3 atau jam 4 pagi. Jadi orang berangkat kerja dia pulang, orang pulang kerja dia berangkat.
Itu DJ kerjaannya begitu. Kalau anak UI pasti paham lah, apalagi yang kuliah di Fakultas Hukum itu kenal beberapa DJ. Saya tahu di sini fakultas-fakultas yang sering kali dugem itu ya akrab dengan dunia gelap malam. Fakultas Hukum, Ekonomi, Psikologi itu dari zaman saya kuliah itu mereka-mereka yang kalau datang ke kampus pakai mobil mewah itu ya tahu yang namanya kehidupan disc jockey atau kehidupan DJ. Itu tiap malam dia terlihat senang gitu kan. Senang, dia joget, ya kan, dia merasakan kemewahan gemerlapnya dunia malam ibu kota. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mereka bahagia kan gitu. Nah ternyata di balik kesenangan atau canda tawa yang terdengar itu justru seringkali ada rintihan-rintihan yang tidak pernah kita dengar. Selebriti yang kita lihat di media entertainment itu memang kelihatannya bahagia gitu. Kita lihat Atta Halilintar kayaknya bahagia. Kita lihat Raffi Ahmad itu kayaknya bahagia gitu. Tapi kita nggak tahu cicilan utang dia lebih banyak daripada kita. Kalau kita masih mikir cicilan utang sebulan motor Vario 500 sampai 600 ribu, nah dia mungkin sampai 500 juta sebulan. Atau kita yang dosen misalnya cicilan mobil Innovanya sebulan 6 juta sampai 7 juta. Itu ada artis yang cicilan utangnya 1 bulan itu 1 miliar gitu kan. Jadi yang terlihat tersenyum bahagia itu dia belum tentu bahagia. Nah, di sini kita belum bisa membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Nah, kesenangan itu level terendah dari kebahagiaan, maka disebutnya pleasure. Senang itu sebentar. Ya, kita makan itu senang, tapi kalau kelamaan makan juga nggak senang. Lagi aus minum itu senang ya, tapi kalau minum terus-terusan lama-lama kembung kita punya perut. Belajar itu senang gitu sejam 2 jam, tapi kalau seharian belajar pusing juga otak kita. Jadi yang namanya kesenangan itu pasti ada batasnya. Itu yang namanya pleasure. Makanya kalau orang hanya mengukur kebahagiaan dari kesenangan itu tidak akan awet. Menikah juga begitu, kalau hanya mengejar kesenangan maka kesenangan orang menikah itu ya sebatas usia bulan madu hanya 3 bulan. Bulan keempatnya cerai gitu kan. Nah itu kalau hanya melihat dari aspek kesenangan. Saya sebenarnya lebih suka kalau materi kuliah agama itu bicara tentang filsafat kebahagiaan dibanding bicara tentang kewajiban beragama. Kenapa? Karena fenomenanya Pak Nur, mahasiswa UI ini 30% kalangan Gen Z ini banyak yang agnostik, yang tidak lagi percaya sama agama. Itu kalau kita dengar dari tongkrongan-tongkrongan di Kukusan, tongkrongan di Barel, tongkrongan di beberapa tempat itu pembicaraannya mengarah kepada agnostisisme. Jadi anak UI ini ada kecenderungan tidak lagi percaya kepada agama. Sumpah, bisa dibuktikan deh. Gitu kan, karena anak saya masih kuliah dan saya sering mencoba untuk menelusuri bagaimana isi obrolan mahasiswa zaman sekarang. Nah, kemudian level kedua yang naik ke atasnya lagi dari kebahagiaan itu, apa yang namanya? Yang kedua itu yang namanya achievement. Jadi kalau sudah bisa meninggalkan kesenangan, ada yang lebih tinggi lagi namanya achievement. Achievement itu pencapaian prestasi. Kalau kita perhatikan waktu Februari kemarin yang wisuda, itu senangnya sampai sekarang masih senang gitu. Masih dipajang foto wisuda, ya kan? Ada yang salaman sama Donald Trump, ada yang salaman sama menteri kan. Karena ada anaknya wakil menteri ikut wisuda dan bapaknya datang, akhirnya kebetulan pas ada wakil menteri, protokolnya dia juga nggak begitu ketat, salaman. Itu senangnya sampai sekarang. Ada yang masih membicarakan sidang skripsinya yang mendapatkan nilai cum laude 3,9. Itu achievement. Ya, tapi setelah wisuda ternyata situasi ekonomi sedang susah dan susah dapat kerja, senangnya hilang. Gitu. Jadi kesenangan itu juga akan hilang gitu kan ketika berhadapan dengan masalah yang lebih berat. Jadi ternyata senangnya di wisuda itu ya cuma 2 bulan, 3 bulan. Begitu bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam gak dapat kerja, mulai galau tuh kan. Buat apa kuliah lama-lama kalau akhirnya susah dapat kerja. Jadi kebahagiaan di level selanjutnya itu yang bernama achievement. Nah, achievement itu memang durasinya lebih lama dibandingkan pleasure. Lalu kemudian kebahagiaan di atasnya lagi itu namanya contribution, yaitu bisa membantu orang.
itu kita senang. Kalau kita punya keponakan, kita kuliahin sampai selesai, sampai dia dapat kerja, kemudian dia menikah, punya anak, dan hidup mandiri, itu kita senangnya sampai tua, kita akan sebut itu. Kita akan ulang-ulang itu, kesenangan dan bagaimana kepuasan kita melihat orang yang kita biayai itu berhasil. Termasuk juga anak kita. Ya, kalau kita bisa membiayai anak kita sampai selesai, kemudian sampai dapat kerja, apalagi ketika kita sudah pensiun, dia yang menghidupi kita, itu sampai menjelang mati kita akan sebut terus tuh kebanggaannya. Ya alhamdulillah gitu. Itu yang namanya takaran keberhasilan orang tuh di situ. Kalau sudah bisa menguliahkan anak sampai berhasil. Nah, itu yang namanya contribution. Nah, lalu apa kebahagiaan yang tertinggi? Kebahagiaan tertinggi itu ikhlas. Sebagaimana dikatakan para ulama, bahwa kalau kita sudah melakukan satu kebaikan tanpa kita menyebut-nyebut kebaikan itu berarti kita sudah sampai di level ikhlas. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kebahagiaan itu kata Imam Al-Farabi, maka orang butuh pengetahuan. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang wawasannya luas dan kemudian dia bisa menggunakan wawasannya untuk bertindak. Itu yang namanya cerdas. Jadi kalau sekedar dia pinter tapi dia tidak bisa memanfaatkan kemampuannya atau kepintarannya atau pengetahuannya untuk menjadi solusi, menjawab setiap masalah dalam hidupnya, maka dia belum dikatakan cerdas. Nah, maka dari itu kemudian para ahli membedakan cerdas itu ada 3. Ada cerdas secara intelektual yang disebut dengan intellectual quotient. Kemudian ada yang namanya cerdas secara emosi, dan ada yang namanya cerdas secara spiritual. Nah, di UI ini, kalau kita lihat penekanannya baru di cerdas secara akademik. Kalau akademik, pinter-pinter. Saya pernah jadi kepala asrama, itu menghadapi kasus percobaan bunuh diri dari penghuni. Itu ada 6 kasus percobaan bunuh diri. Dan yang pengen bunuh diri itu anak yang pinter-pinter. Kuliah di fakultas teknik, kuliah di kedokteran, kuliah di ekonomi, pinter-pinter. Saya yakin dia pinter gitu. Karena bisa diterima di fakultas teknik itu bukan abal-abal gitu kan. Ini bukan kampus-kampus yang ya asal ada namanya di ruko orang bisa kuliah gitu kan. Tapi kenapa anak-anak yang pinter ini dia bisa mengalami rasa putus asa, bisa mengalami frustasi. Jadi pernah ada yang mau coba lompat dari lantai 4 gedung H1 di asrama. Malam-malam tuh jam 11. Mau lompat dari gedung H1. Ya, saya bilang mau bunuh diri kok pengumuman gitu kan. Itu tanda gobloknya dia gitu. Ya, orang mau bunuh diri mah bunuh diri aja gitu. Ini pengumuman, gue mau bunuh diri. Naik ke lantai 4 tuh kan. Saya bilang kalau mau bunuh diri jangan di sini, nyusahin saya nanti. Kalau mau bunuh diri tuh di situ tuh di rel kereta. Gitu kan, nanti yang repot itu PT KAI bukan saya. Saking keselnya saya ngomong begitu. Saya tanya kenapa kok mau bunuh diri? Ruwet Pak, saya menghadapi masalah. Sudah beban kuliah yang makin berat. Ditambah lagi orang tua yang terlalu banyak nuntut. Dan yang ketiga diputusin pacar. Waduh, ini emosinya berarti tidak matang. Saya bilang kalau diputusin pacar ya sambungin lagi lah kan gitu kan. Atau sambung dengan pacar yang lain. Jangan kemudian ini dianggap sebagai yang terakhir. Nah, dari situ kita bisa menangkap bahwa orang yang cerdas secara intelektual itu belum tentu cerdas secara emosional. Maka ada orang pintar itu kerjanya marah-marah terus. Salah dikit marah, nendang tong sampah gitu kan. Mungkin pernah ada yang dapat pimpinan yang model begitu. Gitu kan. Salah dikit sobek kertas gitu kan. Itu tidak solutif, tidak memberikan solusi. Bahwa kesalahan itu harusnya diperbaiki, bukan kemudian diamuk. Berarti ada problem dengan emosi. Maka selain kecerdasan ini, kepala juga cerdas di sisi emosi. Agama memberikan solusi bagaimana sih supaya kita tidak gampang ngamukan, gampang emosi. MU kalah ngamuk gitu kan. Liverpool kalah 2-3 ngamuk gitu kan. Itu emosinya belum stabil berarti. Ya biasa aja gitu kan. Manchester United udah berapa musim nggak masuk Liga Champions, saya santai aja sebagai penggemar MU gitu kan.
dan bersyukur gitu kan. Maka nanti sore saya mau syukuran MU masuk Liga Champion kan gitu. Nah itu santai saja gitu. Kenapa secara emosi? Karena kita bisa bisa mengendalikan atau bisa meregulasi emosi. Emosi itu harus bisa diregulasi. Kapan kita marah, kapan tidak marah, itu kita harus punya kemampuan untuk bisa meregulasi emosi. Nah, maka di dalam agama itu diajarkan gimana sih caranya untuk meregulasi emosi, ya dengan membiasakan melakukan habituasi zikir, mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, man lazamal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin farja. Orang yang membiasakan ucapan istighfar, Allah Ta'ala akan jadikan dari setiap kesulitan baginya itu jalan keluar. Jadi ketika emosi itu kita mengucapkan istighfar. Bahkan sampai diajarkan kalau lagi marah itu berdiri, duduklah. Karena itu akan meredam sedikit emosi. Atau berwuduklah. Kemudian membaca istighfar. Dan memang setelah rajin membaca istighfar itu, emosi bisa kita kendalikan, bisa kita regulasi. Sehingga kita tahu kapan harus marah dan kapan tidak marah. Rasulullah itu bukannya nggak pernah marah, Rasulullah pernah marah. Ya dikatakan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah itu marah kalau melihat aturan Allah ditabrak. Itu Rasulullah marah. Ketika aturan hukum itu dilanggar, itu Rasulullah marah. Jadi Rasulullah juga ada marahnya. Bukan berarti Rasulullah itu nggak pernah marah, ada marahnya. Dan marahnya Rasulullah itu lebih beradab. Ya sangat indah untuk diceritakan bagaimana marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak seperti marahnya Hitler. Hitler tuh kalau marah tuh sampai kumisnya lepas kan gitu kan. Itu marahnya Hitler. Tapi Rasulullah tuh kalau marah itu bisa mengatur emosinya. Nah kemudian yang ketiga yang namanya kecerdasan spiritual. Secara spiritual itu cerdas ini penting bagi orang yang mau jadi leader. Alumni UI ini udah kalah banyak lah di kabinet, nggak banyak alumni UI. Kalah dengan alumni swasta. Ya alumni swasta bisa jadi menteri, alumni UI susah jadi menteri sekarang. Saya juga nggak tahu kenapa. Kalau dulu zaman Pak Harto, alumni UI pasti jadi menteri. Mantan rektor UI pasti jadi menteri. Saya doakan Pak Rektor ini nanti jadi menteri. Gitu kan. Jadi rektornya nggak lama langsung jadi menteri. Saya doakan gitu. Seperti rektor-rektor UI yang dulu zaman Pak Harto. Nah kenapa bisa kalah gitu kan? Ya kalau kita lihat dari aspek banyak. Tapi coba kita lihat mungkin dari sisi spiritualitas. Ada lubang di spiritualitas kita yang selama ini tidak pernah kita perhatikan. Nah, spiritualitas itu bukan saja berbicara tentang rajin sholat dan rajin puasa, tetapi spiritualitas itu juga bagaimana tadi emosi itu diregulasi, lalu kemudian menguatkan rasa. Rasa, kalau dalam bahasa Jawa. Maka yang namanya orang ngaji itu adalah noto ati dan noto roso. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Untuk menata hati dan menata kepekaan. Sehingga tahu gitu kan, ini bakal begini, ini bakal begitu. Itu yang namanya spiritualitas. Maka penting juga kita mempelajari dua kecerdasan yang belum dipelajari di kampus, yaitu kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Nah, pengetahuan inilah yang akan membuat kita ini menjadi bahagia. Nah, karena itu orang bahagia juga mendaya gunakan akal. Dan ini dikatakan di dalam hadis. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Di antara tanda baiknya pemahaman keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la yu'ni. Dia meninggalkan apa saja yang tidak penting buat dia. Berarti di sini bicara tentang prioritas. Nah, kemampuan untuk menentukan prioritas ini berkaitan dengan kemampuan nalar dan kemampuan akal. Maka pengetahuan itu dinalar, diolah dengan akal kita. Akal ini penting dalam agama. Ada pengajian yang bilang kita ngikut wahyu bukan ngikut akal. Ya, wahyu itu informasi.
akal itu perangkat. Maka informasi kalau tidak diolah dengan perangkat, informasi ini tidak akan ada manfaatnya. Tapi kalau informasi ini diolah dengan perangkat, maka kita akan mendapatkan banyak sekali mutiara dari informasi wahyu. Jadi kalau cuma sekedar wahyu begitu saja, tidak diolah dengan akal, maka wajar kalau kita sekarang tertinggal dari barat. Misal begini, Nabi mengatakan bahwa, kata Nabi, orang yang man sarrahu ayyun sa'alahu fi umrihi wa yubsata fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya itu banyak, maka sambung-sambungkan silaturahmi. Ini ucapan Nabi dasarnya wahyu. Kalau cuma dibaca begitu saja, tidak diterapkan, maka ini nggak ada manfaatnya hadis ini. Maka dinalar dengan wahyu. Wahyu dia dengan akal. Lalu kemudian akal itu melahirkan tindakan. Siapa yang mengamalkan hadis itu? Orang Cina. Maka orang Cina itu paling rajin silaturahmi. Coba lihat. Di mana-mana yang namanya toko material, itu punya Cina. Nggak ada orang Betawi punya toko material. Lihat deh. Ya kan? Kecuali tetangganya Babe tuh dulu, sono Kebayoran. Ya kan? Betawi punya material. Tapi kalau di sini Depok, mana ada orang Betawi Depok punya material. Depan tuh Cina yang punya material. Dan orang Cina itu setiap ada kapolsek baru, pasti dia silaturahmi, dia ketemu dengan kapolsek baru. Dia rajin itu. Wah, ini baru ditunjuk jadi kapolsek Beji, dia datang ke rumahnya. Selamat bertugas di sini, apa kurangnya ntar kita bantu. Kan gitu. AC dipasangin, ya ada AC baru, WC-nya rusak Pak. Ntar di polsek kita pasangin yang baru. Itu silaturahmi, bukan gratifikasi, bukan. Itu silaturahmi. Maka kita lihat kan, orang Cina karena dia rajin silaturahmi, ikatannya kuat. Ya kan? Tapi coba orang kita, Pak. Orang kita punya material, Pak. Sebelahnya punya material, itu musuhan. Sebelah punya warung, itu modal cari dukun santetnya lebih gede daripada modal untuk membesarkan warung. Jadi orang kita itu berpikirnya persaingan. Kalau Cina tidak, Cina berpikirnya kolaborasi. Nah, ini harus dirubah mindsetnya. Jadi mindset kita terhadap wahyu ini wahyu ini apa nih relevansinya dengan kehidupan kita? Dan bagaimana kita mengaplikasikan wahyu tersebut? Nah, ini kebahagiaan tuh di situ. Maka ketika kita bisa menerjemahkan pesan-pesan kebahagiaan di dalam Al-Quran, insya Allah kita jadi orang yang bahagia. Nah, kata Al-Farabi, di dunia yang namanya kebahagiaan itu juga punya dampak sosial. Kita tidak mungkin ini bisa jadi bahagia kalau keadaan ini tidak membahagiakan. Nggak mungkin. Ya, bagaimana mungkin kita bisa bahagia kalau ekonomi susah? Maka kita nggak akan bisa bahagia. Ngaji juga harus bahagia. Buat apa ngaji kalau nggak bahagia gitu? Kan ngaji diomelin terus, makanya disebut majelis taklim. Majelis dibentak-bentak orang alim. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bahagia kalau dia tidak menemukan solusi dari kebahagiaan? Nah, kata Al-Farabi, karena kebahagiaan itu harus punya dampak sosial, ada 3 variabel yang sangat menentukan kebahagiaan masyarakat. Pertama penguasa, yang kedua ulama, dan yang ketiga filosof. Ya, 3 yang menentukan kebahagiaan masyarakat: penguasa, ulama, dan filosof. Nah, apa cirinya bahwa ketiga ini memberikan kebahagiaan kepada masyarakat? Kalau ketiga-tiganya melakukan tindakan kebajikan atau tindakan yang utama. Apa itu tindakan yang utama? Yaitu tindakan memprioritaskan masyarakat. Kalau penguasanya tidak berbisnis dengan masyarakat, maka masyarakat akan bahagia. Tapi kalau dia sudah berbisnis dengan masyarakat, masyarakatnya pasti susah. Kenapa? Karena dia akan berhitung untung dan rugi. Demikian pula dengan ulamanya. Kalau ulamanya memperjuangkan hak masyarakat, maka masyarakat akan bahagia. Tapi kalau ulamanya justru menggadaikan posisi ulamanya, dia hanya untuk mendapatkan kenikmatan sendiri, maka masyarakatnya pasti tidak bahagia. Dan yang ketiga filosof, kalau dalam bahasa Jawa begawan. Begawan ini adalah intelektual yang memberikan masukan-masukan secara jujur kepada penguasa tentang apa yang harus dilakukan untuk masyarakat.
Nah, ini penting. Jadi orang-orang pinter nih dari UI ini posisinya banyak yang menjadi begawan. Begawan hukum, begawan ekonomi, begawan politik, begawan ilmu sosial, begawan kesehatan. Harus ada. Seperti dulu lagi. Dulu ada Pak Mitro, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya presiden. Disebut sebagai begawan ekonomi, menyampaikan pandangan kepada Presiden Soeharto tentang apa yang harus dilakukan supaya masyarakat ini terselamatkan. Dulu ada begawan kesehatan, Profesor Suyudi, mantan rektor UI. Itu memberikan pandangan kepada Presiden Soeharto tentang kebijakan bidang kesehatan apa yang harus diprioritaskan. Nah, kalau begawan atau filosof ini tidak memberikan masukan yang benar kepada penguasa, maka masyarakat akan susah. Itu kata Imam Al-Farabi, bukan kata saya. Maka kebahagiaan itu dia punya dampak secara sosial. Kita nggak bisa bahagia sendiri, tapi bahagia itu harus bareng-bareng. Sebagai suami, kita harus bisa membahagiakan istri. Sebagai bapak, kita harus bisa membahagiakan anak. Sebagai anggota keluarga, kita harus bisa mengajak keluarga besar kita bahagia. Sebagai anggota masyarakat, yuk kita ajak masyarakat kita untuk mencapai kebahagiaan. Semoga dengan begitu Allah ridho kepada kita. Dan kalau Allah sudah ridho, insya Allah berkah itu akan mengalir kepada kita semuanya. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bahagia, yang selalu diterima doa dan amalnya. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin. Jangan engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang celaka, yang selalu ditolak amal dan doanya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah berkumpulnya kami di tempat ini sebagai berkumpul yang dianugerahkan rahmat di dalamnya. Wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah berpisahnya kami dari tempat ini sebagai perpisahan yang engkau pelihara, engkau jaga dari berbagai macam fitnah. Allahumma hfadna wa iyahum fika nafika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hudna bittaqwa wal afiyah wa na'udzubika min mujibatin nadamah fil mali wad dini wal ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.